tim. Tapi ya ini artinya bahwa Sintayong percaya bahwa 2024. Ibu Barum dan juga pemirsa, kita lihat dulu bagaimana ditampilkan setelah tidak tampil di pertandingan sebelumnya, kemudian ada Jasim menjadi dua pemain yang harus diwaspadai di sisi berbeda dengan perbedaan formasi tentunya dengan hadirnya situasi darurat. Rio Fahmi kemudian Jim, pertandingan berlangsung dan apakah dalam posisi menyerang atau kemudian bertahan. Kalah melawan Uzbekistan di semifinal, sedangkan Irak harus menyerah pada Jepang dengan skor yang sama yaitu 2-0. Indonesia kali ini memakai kostum merah-merah, sedangkan Irak dengan kostum raksasa-raksasa di Asia, Bung Maruf. Iya, ini artinya bahwa kalau kita bicara dari situasinya, bicara dari kualitasnya, saya pikir kualitasnya fullback dan kemudian sebagai gelandang bertahan. Tendangan penjuru yang pertama Irak, meninggi tadi, ditinju saja oleh Hernando Ari, masih mengepung para pemain Ivoirian. Tentu saja Marcelino agak lebih ke depan, Bung Maruf. Didorong sedikit ke depan. Oh, terlepas dari offside, kita lihat Jempiani shooting dan sungguh disayangkan apanya offside di kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia. Al-Muntadir harus hati-hati, lepas tadi shooting kaki kiri dari Al-Muntadir. Muhammad Al-Masluhi tadi yang coba menusuk ke depan tadi dan protes terus lakukan kesebelasan. Muntadir Muhammad Al-Masluhi, Bung Maruf. Iya, ini adalah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, kita lihat tadi lemah datangnya kepada penjaga gawang Hasan Hussein. Iya, sebenarnya sudah cukup bagus apa yang dilakukan oleh Marcelino, menempatkan bola di bawah, tapi sayang kecepatannya terlalu pelan sehingga tidak menemukan kesulitan sama sekali untuk seorang Hussein Hasan. On target pertama untuk akhiran Blora, apa lempar ke dalam, oh meluncur deras, langsung dikotak dan berhasil dipetik dengan sangat cantik oleh penjaga gawang. Langsung ke pinggir kita lihat, oh berusaha masuk ke tengah, kita lihat tadi keluar Hasan. Berbahaya tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah tembakan atau sebuah umpan yang sangat berbahaya. Ini seperti mirip skenario ketika gol pertama diciptakan oleh Uzbekistan ke gawang Indonesia. Seorang penyerang tengah berlari di antara pemain belakang dari Indonesia, tapi kali ini umpannya terlalu tajam tadi yang dilakukan oleh Bin Hasan sehingga bisa diantisipasi dengan baik. Nampaknya Sintayong dengan tidak hadirnya Rizky Ridho bermain sangat mobile. Ali Jasim, umpan panjang langsung ke depan, sangat berbahaya. Kita lihat, oh umpan shooting langsung tadi. Lihat Muhammad Al-Watan Pratama bisa melakukan lemparan ke dalam, meluncur deras, di kotak penalti, berbahaya, jatuh Nathan dan oh Tuhan. Soal tadi Bung Maruf. Iya, Nathan memiliki kesempatan, Nathan memiliki peluang, tembakan kaki kiri, coba dipantulkan tapi tetap mengenai kaki dari pemain belakang Zaid Tahsin tadi. Dan lagi-lagi berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan. Kepala emas. Witan Sulaiman, pendek saja pada Rafael Strike, kembali kepada Witan, masih Witan, angkat langsung, bahkan dari kotak penalti jatuh ke Ivoirian dan gol! Ivoirian menciptakan gol, sungguh luar biasa, tendangan dari jarak yang sangat jauh tadi, Bung Maruf. Bermain sebagai penyeimbang, tidak pernah selalu terlihat, tapi bagaimana ketika mendapatkan peluang, tembakan, pantulan, dan kemudian tembakan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Hussein dan Hasan. Jos, laki jebol gol. Kita lihat bagaimana syuting dari luar kotak penalti Ivoirianer, sangat tidak disangka-sangka oleh sang penjaga gawang Hasan Hussein Rasatin, sehingga langsung menusuk ke gawang dari ini tengah, Bung, dan kemudian bagaimana dia juga berkontribusi besar pada tim. Ali Jasim mendapatkan peluang sangat berbahaya. Alhamdulillah, Hernando Ari, Bung Maruf. Hernando Ari dalam posisi yang tepat, terbang, menepis bola, mengamankan gawang Indonesia. Sayap Garuda mengepak dan kemudian mematahkan peluang dari Irak. Tentu saja Indonesia harus hati-hati kepada Rafael Strike, masih Strike. Arahkan kepada Arhan di tengah Marcelo Ferdinand. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Marcelo Ferdinand, sangat keras tadi dilakukan oleh Zaid Hasan tadi, Bung Maruf. Ya, Zaid Hasan perlu mendapatkan kartu kuning karena sebuah pelanggaran membuat pemain selevel Zaid harus melakukan keras. Ini seperti rugby sebenarnya, Bung. Yang sempat memperkuat klub Belanda Cheshire sebelum pindah ke Swansea, lakukan sudah berbahaya dan ada Witan Sulaiman terlepas dari kontrol
golnya. Kini kita lihat nomor punggung 17 Mustafa Saadun Al-Korci, umpan panjang ke depan. Nampaknya sudah ditunggu oleh Hernando Aris Sutarjadi. Ivar Yener. Oh, telat kita lihat Muntadir. Pemain yang sangat berbahaya. Al-Muntadir, umpan penjuru sangat berbahaya. Ditinju tadi kita lihat. Oh! Apakah sebuah gol? Oh! Ya, tidak bisa menangkap bola dengan sempurna dan kemudian dia terjatuh. Kita lihat di sini. Ya, sudah nampaknya terpukul. kita lihat. Oh, tidak siap tadi. Hernando dia meninju bola, Bung. Kalau kita lihat di posisi awalnya. Arhan pun tidak melompat ya. Betul. Dengan sangat bebas tadi pemain Irak. Kita lihat di sini sudah mengenai memang, tapi tidak dalam posisi menangkap bola Hernando sehingga bukan pelanggaran di sana. Memang sangat bersih, bukan saja. Iya. Dan kita harapkan juga beberapa pemain kita mulai beradaptasi ya, Bung. Nathan, tendangan penjuru berbahaya dan sundulan dari Justin tadi sangat baik. Iya. Kualitas sebuah tendangan bebas ya, meskipun kena hand ya. Handsball tadi. Betul, kalaupun gol itu bisa direview kembali ya, karena ternyata bukan mengenai kepala, tapi mengenai tangan. Dan di tangan posisi Coba direbut oleh Arhan. Masih Nihat Muhammad. Harus hati-hati Indonesia. Itu saja terlepas tadi. Oh! Kini kita natar Ferrari. Direbut oleh Witan Sulaiman. Masih serangan dari Indonesia. Oh, serangan tadi sudah kepada Arhan. Rio Fahmi. Gagal Ivar Yener memberikan umpan bersih kepada Jim Kelly. Bola kembali direbut para pemain Irak. Ada Zaid Tashin ke kanan kepada Mustafa Saadun. Umpan panjang berbahaya. Oh, alhamdulillah tadi sundulan dari Nihat Muhammad Al-Masluhi tadi, maksudnya Nihat Muhammad tadi, Bung Maruf. ya, situasi bagaimana bentuk kesabaran dari Irak untuk membongkar pertahanan Indonesia. Memegang Mustafa Saadun kembali crossing berbahaya. Kembali crossing sangat bebas para pemain Irak. karena tidak ada yang menutup di sana, tidak ada yang membatasi pergerakan dan akselerasi yang dilakukan. Menurut saya sangat berbahaya sekali. Leluasa. Yusuf Bais Al-Imam, Ahmad Hasan Al-Risawi. Pelanggarankah tadi dilakukan oleh di sana. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh Marcelino? Dia melakukan tracking, mengganggu karena memang tidak ada pemain yang mengganggu. Betul. Ini pelanggaran. Tapi dia harus melakukan itu, Bung, karena memang tidak ada pemain yang melakukan tracking terhadap passing-passing yang dilakukan oleh para pemain dari Irak. Sudah ditutup kita lihat oleh Justin Hubner. Mampu membaca permainan dengan sangat. Masih Jim Kelly. Luar biasa Jim Kelly, pelanggaran tadi dilakukan oleh Karal Muhammad Ali terhadap Jim Kelly. Schroyer, pemain asal Persik Kediri. Cukup tertik apa yang dilakukan oleh Jim Carrey ketika dia melihat situasinya ditutup oleh dua pemain sekaligus, dan disitulah dia memanfaatkan momentum. Sebenarnya tidak ada gangguan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ya. Cuman nah, kita lihat tidak ada tarikan kaki sebenarnya. Masih Jim Kelly, sangat baik kepada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino, ada di kotak penalti, angkat langsung. Oh, terlalu memaksa, Bung Maruf. Iya, terlalu memaksa. Ini yang selalu sedikit dikeluhkan dari Marcelino. Dia tadi sempat terlihat betul dia merasa kecewa ya, karena ini Marcelino memaksakan diri dalam situasi tidak terlalu nyaman untuk melakukan tembakan, tapi dia memutuskan melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Oh, harus hati-hati. Peluang terbuka. Harus ditutup oleh Justin. Nihat Muhammad angkat di kotak penalti. Datang membantu Arhan, sangat baik Arhan. Offside nampaknya, Bung Maruf. Iya, sudah dalam lemparan ke dalam. Ya, meluncur deras. Berbahaya dan kembali dipatahkan oleh Irak. Kini Nihat Muhammad. Umpan terobosan cepat. Coba dikejar oleh Justin Hubner. Maksudnya Ivar Yener sangat baik tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah jadi memberikan kepada Nihat Muhammad. Jasim Ali, Muntadir, Al-Musluhi. Kembali rebut. Kita lihat apakah sebuah pelanggaran terhadap Muntadir Muhammad Al-Masluhi tadi, Bung Maruf. Terlalu tinggi memang bagaimana lompatannya di ruang Witan Sulaiman. Kita lihat di sini, Bung. Jelas. Betul. Jelas. Dan Jelas. depan wasit, Bung. Jelas. Telak di depan wasit. Sangat beresiko. Arhan Pratama lempar ke dalam, menjuru-juru deras. Oh, gagal tadi. Datang lagi, kita lihat ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand, Jim Kelly. Aha, Jim Kelly. Ya, ini Jim Carrey sepertinya menjawab bagaimana peran dia, bagaimana pentingnya dan bagaimana kepercayaan diberikan dengan sebuah tembakan yang sangat keras, meluncur
tapi sayang memang masih terbang di atas misar gawang. Sebuah shock terapi. Sudah dalam adu penalti saat lawan Korea Selatan. Oh, serangan balik sangat berbahaya kini. Oh, alhamdulillah. Serangan balik yang sangat cepat dari Irak berhasil digagalkan oleh Nathan Bung Maruf. Iya, super save, penyelamatan yang luar biasa. Kaki ke Nathan menyelamatkan bola yang sudah meluncur deras ke dalam gawang. Ragu-ragu bagaimana tadi Hernando agak ragu untuk menjemput bola. Tapi beruntung juga kita lihat bagaimana kerja dari Arhan. Menutup ruang, membatasi pergerakan. Dan kemudian penyelamatan kaki yang dilakukan oleh Nathan. Penyelamatan malam ini dilakukan oleh Nathan. Strike sudah menunggu. Masih Rafael Strike. Mencoba mendekati kotak penalti. Shooting Rafael Strike. Jelas terlalu memaksa tadi Rafael Strike. Terlalu jauh tadi Bung Maruf. Sabar, sabar, sabar. Dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan. Witan Sulaiman sangat baik tadi. Membiarkan saja bola. Umpan lagi. Arhan kepada Witan. Angkat langsung dan ahai. Karena Jim Kelly untuk bisa menyundul bola tadi Bung Maruf. Ya, tapi ini yang dibutuhkan ya, kombinasi 1-2 sentuhan dan kemudian crossing memang belum sepenuhnya berhasil. Tapi karena pressing ini menunjukkan bukti bahwa kita punya kesempatan kalau kita lebih tenang, kita punya peluang kalau kita lebih nyaman. Bagaimana crossing dari Witan yang sangat berguna Maruf. Betul, ini memang dibutuhkan karena beberapa kali juga bagaimana Fahmi bekerja sangat keras di babak pertama. Tapi yang masuk adalah Fajar menggantikan posisi Fahmi, kemudian Komang kita lihat saya lebih murni karena mengambil bola. Kita lihat bagaimana Hapner datang dan luar biasa keras tadi mengarah kepada kapten ke-11an Muntadir Muhammad Al-Masluhi tadi. Duel kapten tadi Bung, tapi tepat bahwa ini yang disebut dengan pelanggaran, tapi pelanggaran yang kemudian technical foul. Sangat cerdik. Pas sekali tadi Muntadir. Ini juga pemain yang memang suka sekali berguling-guling berada di dalam lapangan. Hapner harus mendapatkan kartu kuning dan juga dia juga mencetak 1 gol ketika menghadapi Tajikistan. Tapi ini adalah pemain yang sangat penting, mobilitas dia. Sangat baik Indonesia. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Bisa dikejar kita oleh Rafael Strike. Ada 3 pemain Indonesia terus ada di kotak penalti. Langsung umpan tadi dan berhasil diselamatkan tadi oleh penjaga gawang Hussein Hasan. Al-Satim tadi Bung Maruf. Proses serangan yang sangat cepat, serangan balik yang sangat cepat Bung Maruf. Ya, serangan balik yang sangat cepat, sangat baik. Kemudian bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Rafael Strike kemudian kembali ke Witan Sulaiman. Sempat mengenai kaki dari Witan, tapi masih bisa diselamatkan. Buat Irak nomor punggung 21 Zaid Ismail masuk. Zaid Ismail Khalil. Berduel kita lihat Ahmad Hasan. Serangan balik cepat coba Abdul Amir berduel dengan pemain asal Kerezo. Jasidang kosong di kanan kita lihat Nihat Muhammad, masih Nihat. Alhamdulillah digagalkan karena memang posisi dari Hernando Ari Sutaryadi berada dalam posisi yang sangat bagus tadi Bung Maruf. Iya, bagaimana positioning yang dilakukan. Waktu babak kedua masuk ke menit ke-99 dari tambahan waktu 8 menit. Langsung di kotak penalti dan sangat bebas Bung Maruf. Peluang terbuka tadi. Ya, lagi-lagi bagaimana situasi duel bola atas kita kalah. Sering sekali. Offside Bung Maruf. Enggak, yang menyundul tidak offside. Karena yang menyundul tidak dalam posisi offside Bung. Ada pergerakan terlebih dahulu, tapi yang menerima bola jelas tidak dalam. Harus bermain kombinasi 1-2. Wasit telah selesai tadi. RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, berlanjut ke perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Dalam situasi penguasaan bola. Muntadir Abdul Amir syuting tadi. Ahai. Alhamdulillah gagal tadi Bung Maruf. Ya, situasi yang tadi kita lihat lagi pelan-pelan melakukan build up dan kita saksikan sebuah tembakan yang beruntung tidak terlalu akurat. Zaid Tahsin. Masih Zaid Tahsin. Umpan crossing kembali berbahaya. Sangat bebas kita lihat pukul 15 Amin Al-Hamawi tadi Bung Maruf. Kembali bagaimana kita sangat sulit untuk mengantisipasi bola crossing, sangat sulit untuk bisa menghentikan kemampuan para pemain Irak dalam melakukan crossing. Dan lagi-lagi Ferrari hanya melihat ketika situasi tadi sebuah kesempatan. Balik kepada Muntadir, umpan kembali terobosan berbahaya. Terlepas kita lihat Jasim Ali syuting dan
masuk Bung Ma'ruf. Terlepas tadi kita lihat pergerakan dari Jasim Ali Bung Ma'ruf. Ya, kita lihat bagaimana memang sebuah umpan daerah yang sangat Memang diterapkan oleh pelatih Rida. Tidak Ya, offside, sangat baik betul. umpan dari Muntadir tadi. Gagal antisipasi dari Yasin Habnar Bung Ma'ruf. ya, dan ini kita lihat berkali-kali setelah berusaha mencoba dan akhirnya Yasin Ali mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan peluang itu dan berhasil menjebol gawang Hernando dengan sangat baik tadi. Lepas dari posisi offside, Jasim Ali, kita lihat bagaimana shooting first time. Gagal Nathan, kehilangan momen tadi. Kita lihat Nathan, serangan cepat dari Mustafa. Hati-hati kosong di kanan. Beruntung diblok dengan sangat baik oleh Justin. Jasim Ali kembali, masih Jasim. 1-2, kosong di kotak penalti. Berbahaya, Jasim Ali. Sangat leluasa bagaimana Jasim Ali tenang melakukan tembakan, tapi beruntung masih melebar. Kombinasi yang cukup berbahaya antara Jasim Ali kemudian dengan Zaid Tassin, dan Jasim melakukan tembakan posisi yang hampir sama ketika dia mencetak gol tadi. Ya, kualifikasi dari zona Asia. Ya, dan sepertinya memang Sintayong ditakdirkan untuk sering bertemu dengan timnas Irak ya, di timnas senior, kemudian di kualifikasi Piala Dunia, di Piala Asia senior, dan kemudian sekarang di Piala Asia Under 23. Ali juga diganti. Ali diganti. Cukup menarik ini, pemain yang memiliki pemain yang masih kasih dan langkah yang terasa sangat berat sekali. Ihsan ditarik keluar, Ihsan masuk Bung Ma'ruf. betul, masuk menggantikan posisi dari Ivar. Harus dimanfaatkan untuk langsung ke depan kotak penalti. Arahkan Ihsan. Dibiarkan saja tadi. Meskipun terjatuh, kita lihat Ihsanul Zikrak oleh Nathan. Peluang Indonesia. Omang sangat baik. Umpan langsung di kotak penalti kepada Omang, gagal. Setelah strike. Nampaknya berapa tambahan waktu yang diberikan. Kita lihat di sini bagaimana momen itu. Bukan yang ini sebenarnya. Nah, Selama 3 menit, hanya 3 menit tambahan waktu. Hanya peluang terakhir buat Indonesia jika tidak ada tambahan waktu lagi dari Majid Muhammad Al-Somroni dan Saudi. Arham Pratama mencoba meluncurkan bola. Kita saksikan meluncur deras, berbahaya dan gol! Tidak, kembali jatuh kita di kotak penalti. Masih Marcelo Ferdinand. Nampaknya wasit Majid Muhammad Al-Somroni telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada final perebutan tempat ketiga Piala Asia di bawah usia 23 tahun, sekaligus menjadi tiket Olimpiade Paris 2024 yang dimenangkan oleh Irak dengan skor 2-1. Dan pemirsa, dengan demikian Indonesia akan bertarung melawan Guinea, wakil Afrika, pada tanggal 9 Mei di Paris untuk perebutan 1